Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Selasa 30 Mei 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat diberikan hidup luar biasa. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Ya, itulah adalah pembacaan yang akan kita baca hari ini. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawab dengan guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak orang dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah kedekatan yang dibatasi. Kita mungkin sudah sering melihat bagaimana seorang presiden bisa begitu dekat dengan rakyatnya. Ketika berkunjung ke suatu daerah, tidak jarang dia berjalan di antara orang banyak, menyapa bahkan menyalami beberapa orang. Kehadiran pasukan pengaman presiden sering kewalahan karena mereka bukan hanya menjaga jangan sampai ada sabotase atau serangan. Mereka juga menjaga batas interaksi sang presiden dengan orang yang mendekatnya. Kedekatan dengan sang simbol negara itu tak boleh ditanggapi berlebihan sampai mengabaikan kehormatan. Allah yang tak terjangkau mendekatkan dirinya kepada umatnya, tetapi kedekatan yang dapat dialami dengan dia tidak boleh melampaui batas. Larangan untuk datang lebih dekat dipertegas. Tentu maksudnya supaya hal itu tertanam kuat dalam diri umatnya. Penegasan mengenai fatalnya akibat pelanggaran batas itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga batas itu. Kerelaan Allah turun menemui umatnya tidak boleh ditanggapi berlebihan sampai kita lupa bahwa Dia tetap saja Allah yang kudus dan tak terjangkau. Dan kita manusia adalah ciptaan yang tak layak namun dikasihinya. Begitu pentingnya menghormati kekudusan dan kemuliaannya, sehingga para imam harus menyucikan diri dan bahkan tidak diperkenankan untuk naik bersama Musa ke Gunung Sinai.
Melanggar batas yang ditentukan Allah mengakibatkan kebinasaan. Ayatnya 21-22. Baiklah kita selalu mengingat. Baiklah kita selalu mengingat bahwa Allah yang begitu baik dan setia itu adalah juga Allah yang tak membiarkan kekudusannya dilanggar. Ingatlah setiap orang bahwa kita ini hidup dan diselamatkan oleh Allah yang kudus. Rasa hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.